Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Hadami. Saya dari Tangerang. Saya berasal dari Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Falah yang berada di Serang. Dan alhamdulillah juga saya diterima di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Perbankan Syariah. Dengan saya beradanya di sini, saya akan menyampaikan solusi keuangan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Merosotnya perekonomian Tiongkok karena pandemi COVID-19 ini tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap perekonomian global. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 0,4%. Di antara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh berbagai macam negara di seluruh dunia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini dengan mengadakan social distancing dan physical distancing. Namun sayangnya, gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan kondisi seperti ini, timbul pertanyaan besar, bagaimana Indonesia mampu melaluinya? Apa yang dimiliki bangsa ini agar mampu bertahan di tengah gelombang wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat. Khususnya umat muslim dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam adalah: pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, atau sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus yang untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdapat COVID-19 secara langsung. Sebagai salah satu yang berhak menerimanya ialah orang yang mustahik. Poin ini adalah skema filantropi ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat. Kedua, penguatan wakaf, uang baik, dan skema wakaf tunai, wakaf produktif, dan wakaf lingkep. Suku perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagai untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf khusus korban COVID-19, alat pelindung diri wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf, dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah dan disingkat dengan UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Yang keempat ialah, selain dari sektor perbankan syariah dan Qardul Hasan sebagai dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpulan zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini.
dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf, ialah penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin berjuang di jalan Allah fisabilillah, atau orang yang berhutang. Pada akhirnya, jika program-program yang saya sebutkan tadi, khususnya bantuan langsung berupa uang tunai, zakat, infak, wakaf, atau lain sebagainya, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalangkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali agregat demand dan agregat supply. Dalam kurva demand dan supply, diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM, yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi. Demikianlah video orasi saya yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengar, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kalian semua. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ungzur ma qala wa la tanzur man qala. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.